Oke, baik, segmen kedua. Nih, lu kan ngajak orang nih, Bro, tapi Mhm. di masa Covid. Heeh heeh. Bagaimana nanti jikalau terjadi, klaster? Ketika lu ajak orang di mana lu Ya, mengkampanyekan, "No golput teman-teman, mhm. coblos ini kolom kosong," segala macam. Bagaimana jika terjadi klaster dan terjadi tingkat kematian? Ya, makanya juga, kami menyampaikan kepada, yang ingin mencoblos itu agar mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Hmm, Dan juga kan, petugas-petugas penyelenggara ini, mereka harus tes dulu kan, tes swab atau apa, rapid. hmm, Nah, yang kita tekankan kepada kawan-kawan yang ingin memilih yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan, masker, bawa hand sanitizer sendiri, bawa, botol minum sendiri kalau bisa, hmm. ya menjaga jarak 1 meter, atau mungkin terjadi kerumunan memang di, TPS, ya mundur dululah sampai agak lumayan sepi baru pergi, yang penting tetap mencoblos. Itu sih yang kita, eee, sarankan ke kawan-kawan. Tapi secara teori oke, Bro, idealnya gitu. Prakteknya lu Heeh, yakin nggak akan terjadi seperti itu? mhm. Ini jujur-jujur Ya dari hati ke hati kita nih nggak bicara nggak ini. begi ya nggak begitu yakin, cuman ya saya yakin-yakinkan aja. Semoga mereka mendengar, ya instruksi juga kan dari pemerintah kan pasti nanti ada petugas yang bakal mengatur bagaimana, proses untuk masuk ke TPS itu. Gini, gue nggak ngerti ya apa peraturan terbaru ya. Gue ikut Mhm, pilkada banyak, Bro, jadi tim ses ya, mhm, kebanyakan tim ses dan jadi saksi di baik mhm, tingkat kecamatan dengan kemarin. Kita contoh mhm, waktu, 2019. mhm. 2019 kan itu sampai penghitungan itu sampai gue disuntik loh untuk kasih vitamin, Bro. Vitamin, heeh. Nah, sampai disuntik vitamin karena memang capek benar. Itu Mhm mhm. banyak dan pengap ya. Karena Iya, sudah diputus kan dari heeh, TPS langsung ke kecamatan, nggak ke kelurahan iya lagi. Itu kan iya, berarti di kecamatan. Nah, itu aja mhm, kita melelahkan loh, no Covid, heeh, tidak ada Covid. oke Dan lu oke, 2019 lu tahu ceritanya meninggal 500 heeh sekian heeh dan saat ini Covid. Nah, heeh, kita ajak orang ke TPS. mhm, Nah, gua nggak sanggup sih kalau heeh. ada orang Ya, meninggal. kalau kita berkaca pada 2019 itu Hmm, kenapa prosesnya sampai subuh atau hmm. berhari-hari, karena kita pemilihan Oke, ya legislatif, ya ya, heeh. banyak sampai presiden. Kalau ini kan, pilkada itu paling lama ya habis asar itu udah selesai lah itu. Hitung-hitungan. Itu hitungan di TPS-TPS terus langsung ke kecamatan. Hmm. Mungkin ya paling ya sampai paling lama ya tengah malam itu udah rampung semua. Tapi tidak ada Seperti yang jaminan, Bro. ya kalau berkaca pada proses, pilkada sebelumnya, ya hampir 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 tengah malam itu selesai. Hmm. Masalahnya Itu ini, sih, yang gue bilang ini jaminan kesehatan dan keselamatannya nggak ada, Bro. iya, itu. Makanya sebetulnya juga yang saya tekankan tadi menjaga protokol kesehatan buat yang, mencoblos, kawan-kawan Hmm, yang mencoblos di TPS. Kan kalau misalnya petugas, hmm, penyelenggara itu kan ada yang menanganin tuh bagaimana mereka harus swab atau rapid, hmm, yang otomatis kesehatannya udah dipenuhi nih syaratnya ternyata mereka sehat dan siap menjalankan. Tinggal, hmm. para pemilih lah yang mematuhi protokol kesehatan. Kan harus Oke, baik. nanti sebelum masuk TPS pasti dicek suhu, mungkin yang nggak pakai masker disuruh pulang dulu ambil masker atau bagaimana. Yang jelas kan ada, mekanisme-mekanisme yang akan diterapkan ketika mencoblos. Ya kita doakan tidak ada korban sih menurut gua. Tapi memang, Iya, di tengah Covid harapan kita begini begitu. enggak, soalnya begini, Mhm hasil survei mengatakan begini, apakah mhm apakah masyarakat akan mencoblos? Ya, ditanya mhm yang kedua, jikalau angka Covid meningkat, apakah Anda akan mencoblos? mhm, Jawabannya 80% tidak loh. tidak. Tidak. Ya, kalau Ini jadi tugas lu nih, begini ini sih PR lu ya, nih, ini PR lu nih. heeh heeh, ya Covid ini juga kan ya suatu bencana yang sangat inilah,
bencana kemanusiaan lah kalau menurut saya kan, Ya, virus ini. Tapi kan ada ritme. Kemarin hmm, ketika ini sebelum masuk pilkada tinggi hmm. angka positifnya, begitu masuk pilkada menurun. Diturunkan. Nggak tahu proses yang mereka di sana seperti apa itu kita nggak tahu. Ya, Nggak tahu. semoga lah pemerintahnya nanti pas mau menjelang pemilihan tuh mengatakan kasus COVID di Kukar menurun. Udah Oke. benar-benar menurun. Harapan kita Hmm. begitu. Oke. Hmm. Tapi memang gini, lu pernah nggak ke tengah-tengah masyarakat gitu, tanya, masyarakat pernah ngomong, gue nggak mau nyoblos takut COVID, ada nggak gitu sih? Ya ada. Respon kalian gimana? Ya kalau respon kita sih, kita hargai pilihannya. Dia mementingkan kesehatannya. Ya sih. Kalau yang ada juga yang kita temuin, ya kayak tadi siapapun bupatinya kita sama aja, mending golput ya saya persilahkan. Tapi kita nggak menyarankan untuk golput, itu aja. Ya Kita sih. menghargai dari segi pilihannya. Sepakat. Semua orang punya hak. Itu gue pengen buat tulisan tuh. Jadi bagi orang yang pengen bagi orang yang pengen menunda pilkada walaupun tidak terrealisasi, marilah kita di rumah pada saat 9 Desember menonton TV saja. Gue pengen nulis begitu. Karena kesehatan dan jaminan keselamatan Anda tidak terjamin. Karena Anda juga tidak memiliki asuransi. Jadi, Tapi masalahnya begini, acara di TV pasti itu tentang pilkada. Pasti tentang pilkada. Jadi mereka semangat ya, ayo coblos lah gitu ya. Iya, coblos lagi mereka. Aduh. Mau liburan nggak bisa karena COVID. Nonton TV tentang pilkada, ya udah mending coblos dulu deh. Sepakat gua. Tapi angka COVID menurun ya di Kukar ya? Kalau beberapa hari ini menurun sih. Menurun ya? Menurun. Menurut lu ada nggak sih COVID tuh? Gue juga mikir juga nih. Kalau secara pribadi saya berpikirnya bahwa COVID itu ada. Ya ada. Karena logikanya seperti ini, nggak ada negara yang akan mengambil resiko besar sampai resesi untuk mengada-ngada seperti itu. Jadi COVID ada, ya ada, terus ya semoga lah penanganannya itu benar-benar ada. Sarkas memang kamu. Sudah nggak ada. Penanganannya sudah nggak kelihatan kali. Itu ya kan COVID ya hampir sama lah seperti virus apa? Flu burung. Ya, atau yang sebelum-sebelumnya kan ada itu virus. Soalnya kan Novia kan kena COVID kemarin. Iya. Terus masih lu datangin? Datangin. Oh, terus kena COVID enggak lo? Enggak, berarti imun dan iman lu yang kuat itu. Bukan. Karena bagiku dia nggak kena COVID. Oh, bisa jadi seperti itu. Karena kan ya mungkin karena negara kita alat tesnya mungkin masih kurang support atau tenaganya, atau kita nggak tahu hal yang kayak gitulah. Tapi semoga yang bukan COVID yang di COVID-COVID-kan, yang beneran COVID jangan tidak di COVID-kan, gitu aja sih. Yang penting kamu aja yang jawab, aku diam aja. Karena ada kejadian kemarin ya, kawan-kawan yang di Samarinda itu ya, kawan-kawan yang ada di gerakan itu didatengin dites COVID positif, ya. Begitu mereka tes di luar dari Samarinda negatif. Oh, berarti hebat dong itu. Iya. Jadi COVID ini juga bisa menjadi pembungkaman demokrasi, pembungkaman ruang suara dari kawan-kawan, itu bisa. Jangan-jangan ente bentar lagi kena rapid ini kan, tiba-tiba positif. Ya, kalau sebelum reformasi kan kawan-kawan dibungkamnya pakai hilang. Nah, di sekarang tuh mungkin di COVID kan bisa jadi. Tapi bro, betul sepakat aku itu sama kamu nih. Bicara tentang di COVID kan itu. Karena gini, kan karena Novia kena COVID kan dia diisolasi ya asrama haji Palangkaraya. Nah, gua kan
nggak kena COVID ya. Tapi orang bilang gue COVID. Gue seminggu di rumah nggak ngapa-ngapain karena sanksi sosialnya sakit banget. Sakit banget, betul. Sakit banget. Psikologis kita kena dan segala macam. Bersyukur gue mental kuat ya, bersyukur aja. Jadi gue nggak terlalu peduli. Ada orang bilang gue COVID, sini. Tes aja gue sendiri. Ternyata gue nggak COVID kok, non reaktif gue. Ya, itu makanya kan bilang, terkadang apa alat-alatnya kali ya? Iya, mungkin alat-alatnya. Karena aku punya teman juga, tapi dia di Jakarta, itu kena COVID. Dia punya kena COVID, terus aku tanya gimana sih COVID itu? Ya pokoknya dada sakit, terus penciuman hilang, daya tahan tubuh itu lemah, kayak gitu. Terus aku tanya lagi ada riwayat penyakit. Dia punya asma ternyata. Kemungkinan ya COVID itu masuk dari ada bawaan riwayat penyakit atau memang imun tubuh kita yang lemah, bisa jadi juga kita terkena itu COVID. Tapi memang gini juga, kita jangan sampai menyepelekan hal banyak. Iya. Dan banyak. Namanya bukan diskusi kita kali ini bukan hanya itu, hanya saja COVID ya ada, tapi jangan ada yang di-COVID-kan gitu loh. Jadi COVID. Iya. Padahal dia nggak COVID. Karena banyak kejadian bro. Kemarin lu nonton TV itu nggak yang ada pasien mayat itu di-COVID-kan tuh? Oh iya, ada. Yang sampai Menteri Terawan tuh datang bilang, jangan dong ada sampai rumah sakit membuat di-COVID-kan. Ada yang nggak COVID, akhirnya. Aku nggak tahu apakah biayanya itu mahal setiap pasien COVID, aku nggak tahu. Ada anggarannya. Sujon juga. Oke. Makanya pas kemarin Novia kena COVID itu gue mikir panjang sih. COVID kan kasihan tenaga medis. Ya, lanjut. Apa? Ya kalau itu ada yang nggak COVID terus di COVID kan kasihan tenaga medis kita yang hari ini berjuang di garis itu, menambah pekerjaan mereka. Ya kita harus mensupport mereka lah dari segi misalnya menjaga kesehatan, jangan panik, jangan membuat opini COVID ini seperti ini. Ya kita percaya aja itu ada dan percaya juga tenaga kesehatan kita mampu melawan itu. Ya, karena mereka sudah berjuang di garda depan. Makanya kita juga berharap ketika nanti pilkada ini dilaksanakan, semoga tidak ada klaster. Amin. Harapan kita seperti itu. Karena gue tanya deh, fasilitas berapa sih jumlah fasilitas rumah sakit di Kukar? Kalau di Kukar itu ada 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Itu di kota semua ya? Satu di kota, satunya lagi di kecamatan. Oh, ada di kecamatan. Dua di kecamatan, satunya di pusat ibu kota. Jadi ada di Tenggarong itu ibu kota Kukar, di Kota Bangun, di kecamatan sama di Samboja. Berarti hebat juga Kukar ini ya, sampai 3 rumah sakit. Ya, begitulah. Kabupaten loh. Saking hebatnya bisa menciptakan calon tunggal. Betul juga. Soalnya banyak orang kaya di sana. Oke. Gue sebenarnya banyak nahan sih. Tapi karena takutnya nanti banyak orang tidak sepakat dengan apa yang kita ingin, karena kita hadapin adalah di mana masyarakat itu menolak sesuatu yang berbeda gitu. Betul. Ya kan? Pasti kan banyak penolakan apa yang kalian telah lakukan kan? Ya, memang banyak hal-hal itu kita rasakan kita di lapangan. Dan juga ya itu tadi, karena daerah Kukar ini daerah terkaya, jangan sampai cuman dinikmatin segelintir orang. Kalau lu nonton Watchdog-nya Dandi, Indra-Sono, dia kan ada buat 2 film akhir-akhir ini. Ya. Nah, yang RT 24 atau RT 21 sama yang itu judulnya pokoknya ada santannya kalau nggak salah Pemuda Santan atau apa. Itu kan menceritakan tentang kondisi yang ada di Kukar. Nah, kalau yang di Santan itu kan menceritakan bagaimana masyarakat di sana efek pasca tambang.
Ya. Nah, kalau yang ya hampir sama sih dua film ini bercerita tentang pasca tambang, itu aja. Jadi jangan sampai kekayaan itu dinikmati segelintir orang, sakitnya dinikmati seluruh rakyat Kukar. Ya, sepakat gue di situ. Karena Iya. masalahnya sih uang kita nggak habis-habis, bro. Itu kalau habis tambah masalah lagi. Ya. Masalahnya kita tinggal nunggu habis aja ini uang kita ini ataupun sumber daya alam nih. Tunggu habis aja. Iya itu. Karena nggak habis-habis kan. Makanya sebelum itu habis ya jangan sampai dinikmatin segelintir aja, harus dinikmatin dulu. Ya, harus dinikmatin oleh masyarakat. Apalagi Kukar, ya ini berbicara kita saya sedikit kembali ke calon tunggal, karena sebagian Kukar itu akan menjadi ibu kota negara. Oh, iya. Di Kukar ya ibu kotanya ya. Iya. Jadi dia sebagian Kukar sama sebagian Penajam Pasir Utara kalau nggak salah itu. Penajam ya. Gitu. Jadi bakal jadi kita akan jadi orang di ibu kota negara. Nanti aku boleh sombong tuh. Dari mana, bro? Dari Jakarta. Lu bilang? Dari ibu kota. Oh, kalau yang jawabnya dari ibu kota, nanti aku bilang, oh dari daerah ya. Kalau jadi ibu kotanya. Iya, kalau harapan kita sih nggak jadi. Kalau saya sih nggak sepakat dengan pemindahan ibu kota kemarin. Aku juga nggak sepakat. Udah biarin aja ibu kota di sana. Kalau ibu kota pindah berarti bapak kota sama anak-anaknya harus pindah. Sepakat sih gua, nggak harus pindah karena kosnya gede dan dan kita juga Indonesia dalam keadaan mengapa sih kita nambah-nambah utang gitu loh. Iya, karena kalau dia pindah di Kukar itu keren kok ibu kota. Ibu kota dikelilingi lubang tambang. Satir mati. Untuk teman-teman yang menonton, saya tidak ikut campur. Jadi mending nggak usah nonton kayak gitu. Nggak usah nonton. Jadi kalau anda menonton dan anda marah-marah itu salah anda. Kenapa anda tonton? Iya kan? Karena angka kematian di tambang itu banyak. Makanya dibilang begitu. Banyak lubang-lubang yang terjadi. Seharusnya tambang itu diciptakan itu berapa ratus meter gitu ataupun berapa kilo dari masyarakat. Saat ini 500 meter loh sekarang. Dekat ada banget. yang keren loh di Kukar, ada yang keren. Apa itu? Itu ex tambang, ex lubang tambang itu jadikan tempat wisata. Oh iya. Maksudnya? Jadi biar orang itu, aku nggak ngerti sih gimana mereka berpikir, yang kalau aku sih nggak sepakat lubang tambang dijadikan tempat wisata. Jadi tutup dong. Ya betul sih. Mungkin maksud mereka itu supaya dibuka tambang lagi, bekas tambang dibuat wisata lagi gitu loh. Putar-putar aja. Ya nanti jadi tempat wisata di mana-mana sama dong lubang tambang semua. Enggak apa-apa. Jadi ciri khas Kukar itu yaitu wisata apa? Wisata ini bekas tambang. Iya, gue berenang di sana mati nanti. Lo bayangin aja, lubang tambang, lu kasih sepeda bebek-bebekan, kesedot, modar. Tapi gue nggak akan bawa anak teman-teman gue ke sana kok. Karena angkanya mati. Nanti gue kontak lu harus ke sini. Kalau ada itu dikelilingi tempat wisata, lu berenang di sana. karena memang angka kematian tinggi, tambang angka kematian tinggi, dan itu harus kita akuin bahwa lingkungan harus dijaga. Karena pada dasarnya itu alam ini nggak butuh manusia yang butuh alam. Karena alam bisa membersihkan atau memperbaiki dirinya. Gitu. Kalau manusia kan nggak bisa. Ya kayak aku bilang tadi, tentang filmnya Watchdog itu, dulu ada air yang itu bisa diminum. Mereka memanfaatkan aliran sungai itu, airnya diambil buat masak, seperti masak nasi atau jadikan air minum. Saat ini kan udah nggak bisa mereka. Air itu karena tercemar limbah akhirnya nggak bisa dimanfaatkan langsung. Artinya mereka harus membeli air di luar dari di sekitaran rumah mereka. Yang seharusnya alam ini telah menyediakan berkah Tuhan yang untuk dinikmati, dirusak, akhirnya ya mau nggak mau keluar dana baru, kos baru untuk membeli
kebutuhan. Padahal Tuhan ini udah ngasih loh untuk kita nikmati bersama, jangan dirusak. Tambang dirusak, dijadikan lubang tambang lagi. Aduh, lucu emang. Tapi biarkanlah ya, apa namanya, kan cuma seluruh Kalimantan hampir sama sih. Iya, Berat. makanya itu harus ada beda Kalimantan. Jangan sama terus sama lubang tambang kayak gitu. Nah. Oke, kita udah hampir 1 jam ya. Oke. Tadi janjinya cuma 30 menit, 40 menit nih, 40 1 menit, jam. 1 jam ya. Oke, kita gini, gue tanya tentang harapan lu terhadap kolom kosong ini. Harapan lo, Ban. Ya harapanku kalau untuk di Kukar harapanku adalah menang. Dan kalau harapanku yang lebih besar jangan menciptakan kolom kosong lagi di pilkada berikutnya. Karena itu tidak menjadi bukan contoh sebagai demokrasi yang baik. Itu saja. Itu aja sih, karena namanya pilihan itu harus ada banyak lah, minimal 2 lah. Sama kayak lu milih pacar harus lu mau milih siapa kayak gitu kan yang lu suka. Gue satu. Lu jangan coba giring-giring gue nih. Ntar ditonton gue mati nih. Sebelumnya gimana lu milih? Sebelumnya. Oh iya, ya seperti itu kan. Lu pasti ada pilihan-pilihan gitu kayak gitu. Logikanya kalau anak muda pasti kita itu dulu ya, dulu banget itu. Itu deh dulu banget. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Pas udah ketemu kau itu nggak ada pilih-pilih. Kau tetap kupilih langsung. Ya, logikanya kan logikanya pilkada seperti itu. Harus hadirkan banyak pilihan lah. Kalau yang cuma satu itu namanya pemaksaan untuk penjodohan. Ya, otoriter lah ya. Jadi kalau calon tunggal ini ibaratnya Siti Nurbaya dalam kemasan pilkada. Oke. Dia nggak punya pilihan kayak gitu. Berarti kita kembali orde baru ya? Gue nggak mau kembali ke sana. Oh, makanya lu buat kolom kosong ya? Iya. Oke. Kalau kembali ke sana mau nggak mau ya aku harus minta dulu Wiji Tukul balik, kawan-kawan lain balik dulu. Biar bisa ditumbangkan lagi mereka orde barunya. Berarti gue hadir dong Petrus bentar lagi, tembak misteriusnya. Aduh. Oh, lo jadi musuh kami dong? Enggak, kita nggak jadi musuh karena gue udah pelajari kemarin kami kalah, kita jadi sekutu. Oh iya. Kita kan mau menang bukan mau kalah. Oke, untuk COVID, COVID di tengah pilkada, lu mau bilang apa kepada masyarakat yang saat ini lu ajak? COVID di tengah pilkada ya buat yang ingin menyumbangkan suaranya, patuhilah protokol kesehatan. Jangan menjaga jarak, hindari kerumunan, dan banyak-banyak sebelum pemilihan banyak-banyak makan atau minum yang itu menjaga imun kita sih. Dan jangan panik dengan COVID. Karena kalau penyakit itu biasanya ada ketika kita pikirkan. Kita pikirkan, oh ini ada ini. Ibaratnya tuh afirmasi diri seperti itu kan. Wah ini aku sakit. Jangan berpikir seperti itu. Kita pikir aja kita sehat, kita terhindar dari COVID. Karena pikiran kita juga yang nanti membantu kawan-kawan tenaga medis dalam memerangi COVID ini. Semoga lah ini cepat berakhir. Capek gue di rumah terus. Oke, selama pilkada aja gue keluar. Keluar ya. Gue juga selama pilkada sih gue keluar. Karena gak ada kerjaan juga di luar. Oh, lo tim ses lah kayaknya ya. Enggak, gue tim ses. Gue bilang tim ses ini Berkah TV ini. Sugianto Sabran. Oh sip, ya lu bilangin calon Sugianto Sabran sama yang lain itu nanti Pak jangan ciptakan kolom kosong kayak gitu. Gak jadi, kita itu orangnya demokratis. Iya. Kalau kolom kosong kalau di sana kolom kosong aku mau nggak mau modal sendiri aku sosialisasi kolom kosong di sana. Nanti kita bersama. Kalau kolom kosong nanti kita bersama. Oke. Kita bersama sosialisasinya. Alphard 1 ya? Jangan Alphard 1. Kita. Kalau Alphard 1 nanti tercipta lagi tambang-tambang baru. Oh iya. Kita hindari hal-hal begitu. Oke. Oke, kita akhiri ya. Ini panjang sebenarnya kita nanti. Oke, thank you teman-teman. Thank you bro sudah sharing bersama dengan kita karena banyak hal yang kita pelajari bahwa sekalipun kita nanti punya kesempatan untuk mencalonkan ciptakanlah demokrasi yang memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat karena kita tahu bahwa yang kita layani adalah masyarakat dan masyarakat yang memilih siapa pemimpin mereka begitu.
Dan itu pilihan dari masyarakat, jangan pernah dipaksakan karena ini demokratis. Terus juga untuk teman-teman yang melaksanakan pilkada dimanapun dan buat masyarakat yang akan memilih, kita ajak bersama untuk memilih tanggal 9 Desember. Inilah menurut menurut Bapak Ibu semuanya ataupun teman-teman sekalian baik itu pemuda, pilih yang menurut kalian itu pas dan tepat untuk daerah-daerah tertentu. Kalau Kutai Kartanegara, saya ajak kita memilih kolom kosong. Sip, Ya, bagus. kita ajak kolom kosong agar apa? Agar terciptanya demokratis, agar terciptanya banyaknya pilihan. Karena ketika nanti hanya satu calon, kita tidak bisa menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat. Kita tidak bisa menjamin bahwa dia benar-benar melayani kita. Itu untuk teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara. So tetap semangat untuk teman-teman relawan kolom kosong Kutai Kartanegara. Tetap sehat, jaga kesehatan, bro. Dan pastikan teman-teman untuk hidup lebih menarik, tontonlah Kopi Daring, oke? Let's go. Siap. Thank you, bro. Berarti nanti undang gue lagi dong. Siap. Gue undang lagi. Pas kalau udah menang pertandingan, gue undang lu. Amin. Mudah-mudahan kita menang. Menang, pasti menang. Kita berjuang untuk menang, bukan untuk kalah. Oke. God bless ya. Salam, bro. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.